itu salah satu bentuk karya mahasiswa di IKN. Mahasiswa kita kemarin ikut merancang satu kawasan, bukan semua ya, satu kawasan ibu kota negara kita yang di Kalimantan, dan dibuat menjadi sebuah VR. Dan hari ini saya ingin menyapa Bapak M. Togar Mulia Raja, SDS MDS. Ini belakangnya sama dengan saya nih. Halo, selamat siang Pak Togar. Bapak, ini masih di mute ya. Bapak Akang, Mas atau apa nih? Bebas. Dipanggilnya biar Saya enak. juga manggilnya Mas Henry, Pak Henry, atau Kang Henry. Bebas. Mas Henry ya. Saya panggil. Bebas lah. Saya panggil bebas. Bebas. Saya panggil Mas Togar aja ya. Karena kalau saya lihat umurnya memang nggak cukup jauh dengan saya, hanya beda 1 tahun ya. Yang pasti saya lebih muda. Jadi Mas Togar ini kita panggilnya Mas Togar saja karena supaya lebih dekat. Iya. Lebih muda juga, apalagi audiensnya kan banyaknya siswa kelas 12, kelas 10, jadi supaya kita selalu muda. Mas Togar ini lahir di Lubuk Linggau ya, 26 Januari tahun sekian, saya tidak akan menyebutkan. Kalau saya sebutkan tahunnya ketahuan umur saya berapa ya. Lalu beliau tinggal di Bandung ya sekarang, jadi sudah pindah ke Bandung. S1-nya ternyata di SMA Severius 1 Palembang ya. Jadi semoga teman-teman ada yang gabung hari ini yang berasal dari satu alma mater. Ini alumninya loh, ada yang menjadi kaprodi desain interior di Telkom University. Screenshot kirim ke guru-gurunya. Ini alumni dari SMA Severius 1 nih, Palembang. Supaya jadi satu kebanggaan juga nih alumninya ada yang sukses. Suksesnya di mana? Di Telkom University jadi kaprodi. Dan kalau saya lihat berikutnya adalah kuliah S1-nya di, nggak apa-apa saya sebutkan saja, di STDI ya, Sekolah Tinggi Desain Indonesia, tahun sekian. Lalu ini yang menarik ini Mas Togar ya. Jadi kadang ada yang kelas, ini sedikit cerita saja, ada yang kelas 12 biasanya sudah bingung, mumpung ada kelas 11 mungkin gabung di sini. S1 itu saya harus ke negeri, karena kan PTN menjadi favorit terus, apalagi minggu depan ada ujian SNBT. Saya tuh harus ke negeri, saya harus ke negeri, saya harus ke negeri. Padahal kalau kita balik logikanya, nggak apa-apa lah saya S1-nya misalkan di swasta, S2-nya baru di negeri. Nah, nggak apa-apa, jadi dua-duanya dapat. Swastanya dapat, negerinya dapat. Dan ternyata S2-nya Mas Togar ini di Institut Teknologi Bandung ya, jadi betah di Bandung, kirain S2-nya di mana, tapi ternyata masih di Bandung juga. S3-nya rencana di mana? Sedang di mana sekarang? Sedang mengumpulkan minat. Motivasi. karena betul setuju saya kalau untuk mencapai jenjang berikutnya itu pertama motivasi dulu, kedua baru minatnya, ketiga registrasi. Nah ini yang paling susah, sudah terkumpul registrasinya kadang menghambat juga, nanti aja lah belakangan saja. Nah itu ya, jadi Mas Togar semoga nanti cepat S3 jadi dokter dan kembali ke Telkom University jadi kaprodi terus nih. Amin. Bisa jadi ya. Oke, sehat ya hari ini. Giliran dengan yang lain. Giliran. Oke, kita sudah mulai masuk ke acaranya nih. Mas Togar ya, sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat, insyaallah. Mau menyapa-nyapa dulu audiens, sekarang cukup banyak sekali hari ini yang sudah bergabung. Karena kalau saya lihat di sini cukup banyak sekali ya catatan-catatannya. Kalau saya sebutkan judul penelitian dan yang lain-lainnya, besok nggak bakalan beres nih acaranya. Jadi pokoknya banyak sekali dan memang ini satu kebanggaan dari SMA Severius. Ya, saya ulang kembali, semoga ada yang baru gabung. Ternyata ada yang baru gabung ini dari SMA Severius. Oh, ini alumninya loh, Severius 1 Palembang. Ini alumni dari sekolah tersebut dan sekarang menjadi kaprodi di Telkom University. Oke, Mas Togar, mau langsung di-handle, di-tackle saja? Iya. Untuk memaparkan, baru setelah itu kita sesi tanya-jawab, tetapi fleksibel saja. Apabila mungkin di tengah-tengah pemaparan Mas Togar ini ada pertanyaan dari audiens, bisa langsung ditanyakan ke kolom chat atau raise hand saja supaya lebih memudahkan. Silakan. Siap. Mas Togar, saatnya Anda yang presentasi. Siap. Terima kasih Mas Henry. Sebentar ya, mohon izin untuk share screen. Mas Togar. Yes. Halo. Oke, ini sambil menunggu. Sip.
Sudah muncul kah? Bin Salabit jadi apa? Prok muncul. Ternyata belum, saudara-saudara. Sudah muncul kah? Nah, sambil Belum, menunggu, saya Sudah? kasih pertanyaan satu, Mas Togar. Yes. Belum muncul. Di saya sudah lah. Sudah muncul. Nah, sebelum menjelaskan, saya mau kasih pertanyaan dulu satu. Boleh ya? Boleh banget. Boleh ya, saya ngasih pertanyaan ke Mas Togar? Siap, Boleh. Pertanyaannya adalah, mengapa pilih desain interior? Simple ini. Ini mungkin kalau tadi Mas Hedu cerita pengen interior malah masuk DKV ya. Saya sebenarnya jujur aja kebalik malah. Saya pengen DKV, tapi malah masuk interior. Malah ke interior. Betul. Kita kembali ke masa itu yuk. Tapi memang kalau misalnya saya runut ke belakang gitu ya Mas Hendri ya. Saat SMA itu ada salah satu mata pelajaran. Saya lupa namanya, benar-benar lupa. Saya lupa juga nama gurunya itu siapa, tapi saya masih ingat mukanya seperti apa, karakternya seperti apa. Itu mata pelajarannya itu adalah menggambar konstruktif. Jadi yang garis-garis gitu ya, mungkin Mas Hendri tahu kali ya. Garis-garis, pokoknya intinya garis-garis aja. Entah kenapa di situ nilai saya selalu bagus dan saya senang sekali mata pelajaran itu. Entah kenapa. Jadi memang tidak ada ngomongin masalah bangunan, ruang atau nggak ada. Jadi cuma hanya garis-garis perspektif ujungnya. Nah di situ saya mulai senangnya di situ. Nah saat udah mulai masuk, wah saya mau kuliah nih, saya mau kuliah apa, masuk HI, daftar nggak lolos kok, kayaknya emang nggak cocok saya urusan begituan. Masuk, saya mendaftarlah ke desain. Entah di desain itu saya daftarnya tuh ke DKV. Tapi kalau dulu itu zaman saya sistemnya itu adalah saya mengirimkan portofolio, hasil gambar, terus kemudian ada wawancara, dan saya dipilihkan oleh para penguji lah saat saya mau masuk itu, oh Anda lebih cocok di interior. Dan akhirnya ya seperti inilah saya, malah jadi dosen juga sekarang. Begitu sih sebenarnya ceritanya. Kalau keinginan sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Tercemplung kali ya, nyemplung. Gitu Mas. Halo, tes. Halo. Suara saya muncul kah? Halo. Nah, muncul ini. Tadi memang ada sedikit kendala. Nggak apa-apa. Sampai mana tadi ya? Nah, ini sudah muncul lagi. Ternyata memang terkendala. Sampai tadi menggambar konstruktif, coret-coret kayak saya dulu, tapi ternyata malah masuk DKV. Ya, intinya pokoknya pas saat saya mendaftar, saya diuji, harus, kan dulu itu saya harus bikin portofolio lah, hasil gambar dan segala macam, sama dosen yang menguji, saya dipilihkan untuk masuk ke interior. Dan akhirnya ya terjebaknya ke sini lah akhirnya. Kerja juga di sini di bidang ini, begitu sih sebenarnya. Namanya Bang. Begitu Mas. Jadi intinya harus disyukuri ya. Jadi dulu juga. Kalau dulu saya sedikit cerita, hampir sama juga, menggambar konstruktif. Saya nggak jago-jago amat. Tapi kan kalau dulu itu ada ini ya Mas ya. Jadi sebelum naik ke tingkat 2 tuh ada pameran bersama kan. Betul. Ada. Ya. Salahnya saya adalah terlalu bangga dengan karya-karya saya di mata kuliah menggambar konstruktif. Gambar dasar. Tetapi yang ditampilkan oleh saya ketika pameran justru karya-karya yang berbau DKV. Nah, makanya ketika pemilihan yang satu desain interior, satu DKV, yang dicontrengnya DKV. Nah itu, tapi ya tidak apa-apa lah, itu masa lalu. Akhirnya saya terjebaknya di DKV. Tapi menghasilkan masa lalu kita tertukar. Alhamdulillah menghasilkan. Betul. Oke, silakan Mas Togar. Ini udah banyak yang mulai kepo nih tentang desain interior. Kita pancing dulu aja. Siap. Oke, bisa saya mulai kali Mas ya? Oke, silakan. Siap. Oke, mungkin sebelum itu saya sapa dulu teman-teman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Kalau tadi saya ngeliat, ada yang di Magetan, ada yang di mana tadi. Wah, ini luar biasa nih. Saya jadi deg-degan ini.
Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Saya mungkin nggak terlalu banyak nanti apa yang perlu saya sampaikan. Mungkin kita banyaknya perlu diskusi aja nanti ya. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Oke, mungkin sedikit terkait apa yang perlu saya sampaikan hari ini. Jadi sesuai dengan tema dan judul, desain interior. Kenapa masih dibutuhkan gitu kan ya? Kenapa desain interior dibutuhkan sekarang dan mungkin zaman dulu dan mungkin nanti untuk kedepannya. Sebelum kita ke sana mungkin saya tarik dulu, tapi saya yakin lah anak-anak teman-teman zaman sekarang itu dengan adanya sosial media pasti udah tahu lah apa sih yang namanya interior. Cuman mungkin ini sedikit ini aja ya, insight aja. Jadi apa sih interior design itu? Jadi kalau kita breakdown, kan itu ada dua suku kata ya, interior sama desain. Kalau interior udah pastilah, mungkin udah teman-teman tahu. Interior itu adalah bagian dalam, ya, bagian dalam sebuah bangunan, sebuah gedung atau apapun. Jadi memang dia adalah bagian dalam atau ruang dalam. Nah kalau desain itu sebenarnya banyak arti. Kalau di KBBI itu adalah rancangan, tapi sebenarnya setelah saya nyemplung juga di desain itu sebenarnya ada dua kata sebenarnya. Ada perencanaan dan perancangan. Nah, apa sih bedanya itu nanti mungkin teman-teman bisa gabung sama kita biar kita lebih kenal gitu ya sama apa sih maksudnya desain tersebut. Tetapi intinya adalah desain itu adalah perancangan gitu ya. Nah, berarti desain interior itu apa? Jadi ya intinya adalah perancangan ruang dalam sebuah bangunan gitu ya. Itu secara eksplisit lah ya, kata-kata yang mudah dimengerti. Tetapi bisa diartikan juga bahwa desain dalam sebuah bangunan itu kan oke lah interiornya, tetapi desainnya ini kan kompleks. Kalau saya mau lebih definisikan lebih dalam lagi, sangat-sangat kompleks gitu sebenarnya. Jadi nggak cuman ngedesain warnanya begini, saya kasih kursinya ini, saya kasih lemarinya seperti A, nanti warnanya seperti apa, nanti saya kasih lampunya kayak gini deh. Nah, mungkin tidak semudah itu sebenarnya ya. Nanti akan setelah ini ada satu kata lagi yang mungkin sering teman-teman dengar juga. Nah, kalau menurut salah satu yang saya quote di sini, menurut Sutandar sama Pramuji, sistem untuk mengatur suatu ruangan dalam bangunan agar memenuhi syarat. Nah ini, keamanannya harus kita perhatikan, kenyamanannya harus kita perhatikan. Kemudian pun kepuasan secara fisik dan spiritual atau mental itu harus kita perhatikan. Nah, jadi tapi semua faktor-faktor tadi itu tetap juga harus yang poin yang terakhir, estetika, keindahan itu yang tetap harus kita jaga gitu sebenarnya. Karena kembali lagi desain itu core-nya kan di bawah seni ya. Seni itu tetap ngomongin masalah keindahan, estetika. Makanya itu tetap harus kita jaga. Nah, intinya adalah semua itu kita kumpulkan, kita kompilir menjadi satu gitu. Nah, di ranah interior gitu. Kira-kira garis besarnya desain interior itu. Jadi memang mungkin tidak semudah yang mungkin teman-teman pikirkan, interior itu cuma begitu-begitu aja ya. Mungkin iya, kalau dunia profesional, mungkin iya. Tetapi untuk mencapai itu kan ada proses dulu nih yang kita lakukan. Nah, mungkin itu, yang panjang itu di sana sebenarnya. Nah, berikutnya, ini mungkin teman-teman pernah dengar juga. Loh, terus apa bedanya ya kalau interior designer sama interior dekorator? Kan dekor juga bisa tuh. Saya kalau ngedekor-dekor kamar saya sendiri tuh, wah bagus kok gitu ya. Enak kok saya ini kan rasanya kamar saya tuh homey banget gitu kan ya, kata-kata zaman sekarang tuh. Gua banget gitu kan ya. Ya oke, itu nggak masalah. Bener gitu. Cuman ada poin-poin nanti saya mungkin nggak semua lah ya, kalau semua banyak banget nanti sebenarnya. Nanti ada poin-poin sebenarnya yang menjadi pembeda antara desainer sama dekorator gitu ya. Nah, apa sih bedanya? Sebenarnya gini, garis besarnya. Kalau interior designer, itu sudah pasti ada jenjang akademiknya, atau program studinya, atau kuliah dulu lah intinya. Kalau dekorator ini setahu saya belum ada sampai dengan saat ini. Belum ada. S1 desain interior pun hanya ada di S1, belum ada D3, kecuali ngambil course ya. Kalau ngambil course di luar sana mungkin ada course-course kecil gitu kan ya, itu mungkin ada. Tetapi kalau untuk jenjang akademik, untuk menjadi seorang profesional sebenarnya yang diakui ya,
yang tidak tanpa kuliah pun yang saya kenal pun banyak dan jago, tetapi akhirnya terkendala nanti akhirnya di kemudian lah gitu sebenarnya. Karena ketika nanti misalnya ya teman-teman, oh saya mau ngambil proyek dengan angka 10M, 5M gitu kan ya, atau 1M, itu kan ada persyaratnya. Nah syaratnya itu adalah salah satunya adalah mengikuti jenjang akademiknya, plus ada sertifikasi keahlian. Nah jadi interior itu nanti secara profesional itu sangat-sangat diakui. Kalau dekorator profesional diakui nggak? Iya, tetapi basisnya adalah self-taught gitu. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan dia belajar, dia membaca atau mengikuti course-course lain, tetapi dia tidak diakui secara akademik. Jadi mungkin dia hanya memegang misalnya sertifikat dan lain seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu lingkup pekerjaan. Biasanya dekorator itu biasanya ya, saya tidak bicara mutlak. Biasanya dekorator itu berhentinya itu hanya di ruang-ruang huni atau residensial, rumah, kamar mungkin ya. Dan mungkin kantor pun tidak akan besar, mungkin hanya satu parsial lah gitu kan. Tapi kebanyakan pasti di residensial. Nah, interior design itu bisa kemana aja. Dari hal yang paling kecil, apartemen, tipe misalnya studio, atau bahkan kamar tidur tok gitu ya, sampai dengan museum, sampai dengan bandara, sampai dengan apapun yang public space yang besar gitu ya lingkupnya. Jadi kalau dibilang secara lingkup pekerjaan, oh itu akan lebih besar pekerjaannya di interior designer. Kemudian tadi yang poin nomor 3 tadi ya sudah diakui secara akademik dan keahlian. Nah kalau yang tadi dekorator pasti base-nya itu adalah pengalaman gitu ya. Kemudian prinsip keilmuan. Nah maksudnya apa sih prinsip keilmuan? Kalau di dekorator biasanya kita tidak akan ngebahas misalnya ya tentang konstruksinya harus gimana. Oh nanti kalau saya mau menambah ruangan di kamar ini, saya mau nambah sekat apa, itu kan harus ada pertimbangan konstruksi gitu kan ya. Nggak bisa kita serta-merta, oh saya mau nambahin main tambah aja, yang ada mah roboh tuh misalnya gitu kan ya, si dindingnya dan segala macam. Nah itu makanya kenapa itu ada di mana akhirnya kita belajarnya di kuliah gitu. Bisa nggak orang-orang di luar sana belajar di non kuliah? Bisa aja kembali lagi, tapi course-course pengakuannya itu berbeda ya, tentunya pengakuannya berbeda dengan kuliah dan tidak gitu kan ya, itu udah pasti. Dan itu tadi ya keilmuannya akan sangat banyak sekali dan itu dalam waktu 4 tahun plus nanti misalnya kerja magang dan lain-lain pasti akan lebih banyak keilmuan yang didapat, plus nanti sebenarnya link dosen di desain. Mungkin Mas Hendri juga mungkin dulu sering itu zaman kuliah. Dosen sering itu paling sering ngasih proyek ya Mas ya. Nah itu tuh ngasih proyek ke mahasiswa tuh udah paling sering tuh nih kayak gitu. Jadi sebenarnya kesempatan teman-teman gitu ya kalau masuk kuliah di desain interior atau ya apapun sebenarnya. Tapi karena saya di desain interior itu akan sangat-sangat apa ya peluangnya besar gitu selama teman-teman mau dan mampu gitu ya. Dan saya yakin mampu teman-teman kalau kalian mau, intinya itu. Kemudian yang poin berikutnya yang menjadi pembeda lagi, mungkin ini yang sering teman-teman lihat, gambarnya ngejelimet gitu ini ya. Wah gambar layout aja macam-macam tuh, apaan itu garis sana garis sini gitu kan, ada kode A kode B, wah macam-macam. Nah kalau untuk dekor nggak pernah pakai gambar kerja teknis blueprint. Mereka itu hanya bisa biasanya menggunakan hanya 3D, karena 3D siapa sih nggak bisa pakai 3D gitu kan sekarang zaman sekarang gitu. Jadi berarti hanya sampai di situ. Apa sih bedanya antara kenapa sih interior designer harus menggunakan gambar kerja? Karena nanti akhirnya gambar kerja ini yang akan dibaca oleh tukang, dan si tukang itu akan melihat secara detail. Oh ini pertimbangannya A, menggunakan materialnya A, nanti warnanya itu sudah jelas tuh ada kodenya A. Jadi tidak ada berdasarkan feeling lagi, nggak ada. Semuanya itu sudah sangat-sangat teknis. Tapi jangan takut ya, jangan-jangan saya nggak bisa nih kalau ngomong teknis. Nanti dulu, jangan takut. Intinya gitu, semua bisa kita pelajarin. Nah, yang terakhir, kemungkinan lapangan pekerjaan yang lebih luas tadi, karena di poin nomor 2, nomor 4. Karena itu tadi, scope kita lebih besar. Misalnya, apakah selalu interior designer itu harus selalu, saya pasti akhirnya jadi konsultan misalnya ya. Pasti itu jalur lurusnya lah gitu. Itu memang artinya menjadi konsultan gitu atau dosen. Tapi sekarang
banyak teman-teman di kita juga, alumni kita juga itu jadi YouTuber. Nanti saya share mungkin ya salah satu ini deh, salah satu alumni kita yang aktif di IG dan IG sih sebenarnya. Dia itu untuk visualisasi 3D. Itu sudah sangat hyper realistik malah kalau saya bilang. Jadi agak susah membedakan ini asli apa kagak gitu kan. Yang mana yang asli, mana yang enggak gitu hasil 3D itu sudah sangat sulit. Dan dia memang spesifiknya ke sana dari zaman kuliah juga zaman saya masih ngajar. Saya kadang-kadang malah ngerasa ini mahasiswa kok lebih jago dari saya ya, karena dia lebih jago nguliknya gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi jangan takut, dosen itu bukan dewa loh di desain. Jadi kadang-kadang dosen itu lebih duluan lah, intinya begitu sebenarnya. Jadi jangan takut dulu sebenarnya untuk masuk ke interior desain ya. Itu secara garis besar perbedaan antara dekor sama desain. Tapi ya kalau mau saya ngambil lagi untuk sekarang yang biasanya berprofesi sebagai dekorator, itu pasti lulusan mana? Interior. Nggak akan jauh. Pasti yang lulusan mana? Interior. Nggak akan jauh kok. Pasti iya, kalau sudah dia interior bahkan bisa nggak jadi dekorator ya, sangat bisa. Orang itu adalah kompetensi atau kemampuan dasar mereka yang harus diinin kok, jadi sangat memungkinkan sekali. Nah, pertanyaannya ini mungkin tadi pertanyaan, kenapa sih harus pakai interior design sih zaman sekarang? Why gitu, why, kenapa ya? Ini sedikit aja sebenarnya, kalau saya mau breakdown lagi itu jadi 4 tahun nanti sebenarnya kuliah nanti. Itu kenal akhirnya sampai TA, kan ini nih kenapa saya kuliah desain tuh akhirnya di TA tuh nanti. Cuman ini saya breakdown sedikit aja. Sebelum saya masuk ke kenapanya, kira-kira gini nih. Proses desain interior dari A sampai Z tuh dibagi menjadi 6 gitu ya. Konsepnya conceptual design, terus di conceptual design tuh ngapain sih misalnya ya? Saya ketemu klien ngomong A, B, C, D, Pak, saya pengen bikin ini. Ketemu sama suaminya, Pak, saya bikin ini. Ketemu sama istrinya, beda lagi. Itu di mana konseptual? Saya pengen bikin A, saya pengen bikin B, saya punya budget sekian, tapi saya pengen gayanya. Nah, itu kita tampung semua. Kita tampung, oke. Kita survei lah ke sana, misalnya ya. Kita ngukur dan segala macam. Itu ada di mana konseptual. Nah, setelah konseptual, kita maju prosesnya itu ke namanya desain skematik. Desain skematik itu ngapain sih? Berdasarkan inputan dari si klien, saya pengen A, saya pengen B, berdasarkan apa yang sudah kita pernah pelajari, apa yang sudah menjadi pengalaman kita, apa yang mengerjakan proyek dan lain-lain, sudah pasti, oke, desain itu si klien ini pengennya bikin begini, maka saya akan pasti, ini loh kira-kira, luarannya apa sih? Floor plan, mungkin kalau kalian ini floor plan itu bahasanya interior, tapi kalau misalnya bahasanya umumnya itu adalah denah. Mungkin teman-teman tahu yang namanya denah, yang gambarnya 2 dimensi, yang ada ada. Kalau misalnya teman-teman suka ngelihat brosur gitu di mall gitu kan, dikasih brosur tuh biasanya, nah itu gambarnya floor plan tuh, layout gitu ya, di mana posisinya, posisi kamarnya di mana, sofa dan seterusnya. Kemudian nanti keluarannya juga adalah RAB, cost estimate. Jadi keluaran kira-kira nanti dibutuhnya biayanya sekian. Oke. Nah, setelah proses skematik nanti ini yang paling lama sebenarnya. Mungkin teman-teman sering lihat juga di IG. Layout final 1, layout final 1 banget. Layout final ini nih yang lama tuh di sini sebenarnya. Setiap kita memberikan ada revisi, kita memberikan tapi saya nggak mau nih, tapi bapak ngomongnya gitu, nggak mau, saya kan yang gini. Biasanya kalau udah di rumah tuh begitu tuh, yang ribut tuh suami istri, kitanya yang bingung sebenarnya. Yang kuat biasanya siapa? Istrinya biasanya. Oke, Mas Hendrik, ya. Curhat ya. Itu biasanya gitu. Jadi memang proses desain develop. Ya, gimana? Mas Tegar, mohon maaf saya potong. Tapi yang lebih sabar sebenarnya bukan suaminya, tapi yang desainer interiornya. Nah, itu yang mau saya itu yang mau saya tadi. Jadi begitu sabarnya orang-orang desainer interior gitu, bisa menampung segala macam inputan dan lain-lain. Makanya tadi saya bilang di ranah di proses tahap design development ini yang paling lama sebenarnya. Karena itu tadi tiba-tiba udah kita bikin nih, dilihatnya sama kliennya, kok jadi beda ya sama di gambar, kok warnanya menurut saya jadi kurang serak ya, oke ganti lagi, nah gitu tuh. Jadi memang di sinilah yang lama, disitulah proses kesabaran kita diuji sebenarnya. Kalau mencari cuan ya bersabarlah,
demi cuan katanya. Hasilnya insya Allah optimal ya. Ya, amin. Ya, begitulah memang perjalanan desain. Itu nggak cuma di interior, Mas ya. Di DKV juga setahu Iya. saya revisi juga pasti ya luar biasa. Revisi sebenarnya asik, tapi kalau sering Eh, kalau sering juga sabarnya ekstra. Apalagi kalau sudah muncul nominalnya, ini lama-lama juga kayaknya nominal harus nambah, tapi kayaknya klien nggak bakalan ngasih gitu. Ya sudah, Itulah, ya mau ngomong itu harus dia. harus Makanya ikhlas. kadang-kadang betul desainer tuh banyak pahalanya sebenarnya, Mas. Oke, lanjut dikit. Jadi setelah proses design development yang sudah lama tadi, ini udah oke nih, oke, fix. Nah, sudah tuh kita mulai memproduksi gambar kerja, mulai itu gambar kerja detail, nanti nggak perlu saya nih. Pokoknya gambar kerjanya sudah sangat detail yang akhirnya akan kita apakan? Ini kita bawa ke kontraktor. Masuklah ke bidding. Mungkin apa namanya? Bidding itu ya penawaran ya. Kita datang, kita undang kontraktor-kontraktor, oke, ini saya punya proyek A, proyek B, gitu kan, siapa yang mau ngerjain, saya punya kira-kira estimasi biayanya sekian, siapa yang mau ngerjain, dan segala macam ya, ditenderin kalau bahasanya itu ya, proses tender atau NWC dan segala macamnya. Sudah kita dapat, vendornya kita udah dapat, gitu kan, bolehlah masuk ke proses pelaksanaan. Ada yang proses pelaksanaannya juga ya, sebenarnya kalau untuk si interior desainernya itu hanya untuk inspeksi aja, melihat, follow up, kalau misalnya di lapangan seperti sekian, nggak mungkin nih Pak dengan ukuran oke kita ganti dan seperti ini. Jadi memang tahapan ini panjang. Kalau untuk desain bangunan ya, ruang di dalam sebuah bangunan, kalau misalnya ditanya kira-kira range-nya berapa, paling cepat itu untuk ruang kecil sekitar bisa hitungan bulan, sebulan, 2 bulan. Kalau misalnya sudah makin besar, 3 bulan sampai dengan 6 bulan dan seterusnya. Jadi sebenarnya panjang. Nah, misalnya, contoh lah misalnya ya, hadirnya seorang interior designer itu sebenarnya bisa seperti ini. Ini kantor nih misalnya ya. Di sebelah kiri itu adalah sebelum didesain. Pabalatak kalau bahasa Sundanya Mas ya. Kalau bahasa Palembangnya apa ya, saya jadi lupa nih. Bahasa berantakan sekali gitu. Berantakan gitu kan, apa namanya ya, posisi mejanya begitu gitu kan, kemudian nanti untuk storage penyimpanannya gimana, karena sudah terlalu terlalu lama digunakan dan tidak ada proses di desain di awalnya gitu. Nah, muncullah desainer di sana untuk memperbaiki. Jadi bisa aja desainer itu masuk dari nol atau memperbaiki atau renovasi gitu ya bahasanya. Misalnya dari new design dari nol gitu, benar-benar merancang, atau ya bisa aja prosesnya direnovasi. Nah, dengan masuknya tenaga interior designer, tentu akan, yang pasti itu value kenyamanan itu naik. Karena itu dulu sebenarnya yang dicari seorang desainer interior, nyamannya dulu. Puas itu pasti gitu kan, itu pasti kalau kepuasan, karena ya urusannya profesionalisme gitu kan. Tetapi sebenarnya desain dimanapun yang saya tahu, apalagi desain interior, itu desain itu untuk siapa? Untuk manusia. Kalau bukan untuk manusia jadinya apa? Seni. Beda gitu. Karya seni sama karya desain itu sangat berbeda. Karya desain itu fungsional. Jadi benar-benar dipikirkan, oke, luasannya sekian. Ketika misalnya saya ubah layoutnya atau tata letak furniture-nya, ini masih memungkinkan nggak? Enak nggak orang ini berdiri? Enak nggak orang ini ketika Halo, Mas. Halo, Mas Togar. Sepertinya nge-lag nih. Halo, Mas Togar. Oke, ini sepertinya ada kendala teknis yang terjadi di Mas Togar nih ya, karena tidak muncul. Baik, untuk teman-teman yang sudah join hari ini, kalau mau pertanyaan silakan. Ini sudah ada beberapa yang sudah muncul ya di kolom chat. Silakan di chat dulu saja, nanti akan kami pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang layak untuk dibacakan. Walaupun pertanyaannya simpel, tetapi kalau memang berbobot itu akan kami sampaikan juga. Dan jangan lupa hadiahnya hari ini banyak sekali, ada Rp400.000 untuk 8 orang. Mas Togar kemana tadi? Tadi saya yang hilang. Sekarang Mas Togar, gantian kita ya. ini
Kalau bahasa Sunda lep-lepan ini kayaknya. Saya ubah ini dulu tadi. Kayaknya sinyalnya ke bawah air hujan ini sebagian-sebagian. Betul. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Jadi saya semakin kepo nih terhadap interior. Walaupun dulu saya waktu kuliah, saya waktu kuliah itu orangnya nggak pernah diem, Mas. Jadi ketika di kelas, beres kelas saya main ke interior. Waduh. Iya, jadi ketika lulus, alhamdulillah saya juga kadang bisa untuk interior. Rumah saya juga berkat saya ya nyaman lah menurut saya. Sangat luar biasa. Walaupun saya mau sedikit menambahkan ya, biasanya ketika sudah ada desain, sambil mau menayangkan ya Mas ya, ini kan menayangkan tadi. Jadi sambil menunggu, jadi walaupun nanti sudah ada desain, semuanya sudah siap semua, nah ternyata satu yang dulu saya lupa, itu adalah pencampuran cat. Jadi ketika muncul, ini bener loh, kejadian loh, ketika muncul di gambarnya keren ini loh Pak, ini kode catnya seperti ini, disarankan pakai merek ini. Ketika saya datang ke tukang cat yang memang sudah ada di Bandung, dicat, dicampur kan, di dalam kalengnya itu, campur, bawa pulang, ternyata kadang kan yang ngecatnya kurang air atau kebanyakan air, gelap banget jadinya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah larinya ke pencahayaan. Nah itu kalau dikerjain sendiri kayak gitu ya. Betul. Tapi yang Mas itu tadi sebenarnya ilmu desain interior ya khususnya itu emang sangat luas, Mas. Nggak bisa kita cuma ngomongin warna tok gitu ya. Mungkin tadi Mas benar tuh. Lighting itu bisa dibilang jiwanya di situ yang ngebentuk mood kan ya sebenarnya Mas ya. Itu tadi. Makanya nanti ada sih sedikit tentang itu, tapi nggak ngomongin spesifik lighting lah, karena kalau lama ini ada satu mata kuliahnya sendiri malah satu semester harusnya satu tentang lighting ya. Iya, lighting aja satu semester lebih kita khusus itu ngomongin. Wah itu kayaknya udah ada yang mau nanya Mas, boleh kali Mas? Iya, boleh ya, nggak apa-apa ya, sambil ada pertanyaan tadi sebenarnya sudah ada yang lebih dahulu nanya, tapi pertanyaan ini sangat simpel sekali sih. Simpel ini biasanya kalau simpel itu padat dan jelas. Ada pertanyaannya, ini ada mewakili dari beberapa penanya juga sih. Ini berhubungan dengan lapangan pekerjaan desain interior di mana saja, terus mengapa sih harus dari IPA, bukannya dari IPS, karena kan ada sedikit perubahan. Nah, silakan Mas Togar. Wah, ini nih, lapangan pekerjaan. Nanti sebenarnya ada sih, nanti saya ada di slide ini, nanti saya jelaskan. Cuman gini, garis besarnya tadi, kalau kita narik garis lurus, lapangan pekerjaan itu sudah pasti di konsultan interior, di kontraktor gitu kan, di perumahan, kadang-kadang developer perumahan, atau yang lurus lagi dari dosen, itu yang lurus. Tetapi di luar itu di mana misalnya kayak kemarin misalnya ada beberapa alumni di IKEA, ada alumni kita yang kerja di IKEA, itu sebagai apa? Visual merchandiser itu apa sih? Itu loh yang kadang-kadang di Sogo, di Metro, yang ngapain sih itu loh, yang ngatur tata letak gitu kan ya, biar ini tuh terlihat mana sih yang new edition, mana sih yang perlu kita ini jual dulu nih, ngabisin barang gitu-gitu. Nah itu tuh bisa visual merchandiser itu, jadi kerjanya di mana, di mall ya, di apa sih istilahnya itu, department store gitu-gitu kan ya. Tidak harus untuk baju-baju, bisa aja dimanapun ya, tadi IKEA, kemudian misalnya kalau sekarang tuh ada dekor rumah, atau misalnya bekerja juga kalau dulu itu ada namanya di majalah tuh ada tuh kalau dulu. Kalau sekarang kan majalah udah susah ya sekarang ya, jadi digital semua, e-magazine semua, tapi masih bisa. Jadi kita itu ngebahas tentang sebuah interior, atau misalnya kita ngebahas tentang tren interior dan menuangkan itu di dalam sebuah majalah, tulisan dan seterusnya, itu bisa. Atau misalnya menjadi fotografer khusus interior, itu ada seperti itu. Jadi itu kemana-mana tuh, dia ke kafe-kafe, ke setiap kota, bahkan negara. Itu ada teman saya juga yang memang dia mengkhususkan diri, dia kerja di sebuah PR lah bisa dibilang seperti itu, tapi khususnya di bidang interior. Dia diajak sama bosnya bule kemana-mana, cuman untuk begitu aja. Akhirnya apa ya, hasil mereka tuh dikirimkan untuk dijadikan magazine lagi gitu. Jadi sebenarnya sangat luas sebenarnya, dan di luar itu pun banyak gitu. Itu yang pertanyaan pertama, kira-kira semoga menjawab. Nah yang kedua, kenapa harus IPA? Enggak kok, sekarang boleh IPS. Fun fact-nya, saya orang IPS kok.
Saya bukan IPA orang loh. IPA loh. Wah, Justru saya saya yang IPS IPA. loh. Waduh, ini kayaknya kita tertukar ya, Mas. Tertukar benar ini. Kita kembali ke tahun berikutnya yang lalu dah. Aduh, bisa gitu ya. Sekarang kemarin juga sudah saya sampaikan juga ke dekan kita juga. Saya nanti ke admisi, insya Allah nanti mungkin belum nyampe infonya. Sekarang IPS dibuka kok. Tidak harus IPA sekarang. Dan contohnya apa ya, saya gitu. IPS, saya IPS alhamdulillah gitu. Proyek ada, ya alhamdulillah kasih amanah ke prodi. Jadi kenapa tidak gitu loh IPS? Nggak menutup kemungkinan. Kalau di arsitektur masih mungkin ya, karena arsitektur itu perhitungannya lebih kompleks. Kalau di interior tuh jangan takut, ngitungnya cuma bagi-bagi aja kok. Nggak ada tuh yang macam-macam gitu. Pokoknya asal bisa tambah kurang bagi aja. Nah, udah aman sebenarnya interior sebenarnya. Nggak pakai kalkulus ya? Aduh, saya pun aduh, ampun. Alasan saya masuk DKV itu salah satunya dulu selain ke interior ya, alhamdulillah nggak ketemu kalkulus. Itu dia tuh. Jadi jangan takut ya. Interior itu aman dari perhitungan-perhitungan. Aman ya, jadi aman. hitungan-hitungan yang mengerikan aman. Aman. Oke, berarti nanti mungkin ya beberapa jalur seleksi ini bisa dari IPS kembali ya, tidak harus dari Sangat IPA. bisa. Sangat bisa. Nah, nanti ini kami informasikan kalau sudah ada resmi keputusannya dari Direktorat Admisi ya. Siap. Oke, ini menyambung ke pertanyaan berikutnya ini dari Ahmad Hairul. Berbicara tentang arsitek tadi kan, tentang desain interior, ini bedanya dengan arsitek apa sih? Ya. Kadang ada yang masih bingung nih antara bedanya arsitek, desain interior, apa sih gitu. Gampangnya adalah ya itu tadi, artinya kalau interior itu dalam, arsitek luar. Gampangnya gitu. Jadi misalnya teman-teman yang dilihat dari luar gedungnya itu ngerjain siapa? Arsitek. Yang bagian dalamnya, yang lampu bagian dalamnya gimana, menggunakan material apa, warna bagian dalamnya, itu siapa yang ngerjain? Interior. Gampangnya seperti itu. Jadi arsitektur itu adalah bangunan luarnya, interior dalamnya. Jadi memang itu tidak bisa dipisahkan. Kita memang selalu harus bekerja sama dua ini. Itu sih, Mas. Jadi porsinya sudah ada. Pokoknya kalau urusan bangun dari pondasi ini sampai atap itu udah itu arsitek. Betul. Tapi yang bagian dalam interior. Kadang-kadang interior pun bisa. Oh, bisa. Tapi untuk skala kecil ya, skala kecil misalnya untuk rumah. Karena ketika misalnya kita bekerjanya sudah cukup lama dan kita sering bekerja dengan kontraktor dan developer dan arsitek, akhirnya kita akan tahu kok sebenarnya. Jadi konstruksi-konstruksi misalnya untuk rumah-rumah standar itu aman sebenarnya. Jadi bisa aja jadi interior mengerjakan arsitektur yang simpel ya, tetapi ya kalau untuk bangunan tinggi tidak. Kalau untuk arsitektur bahkan sekarang bisa mengerjakan interior. Karena memang itu tadi itu tidak bisa dipisahkan. Dosen-dosen di kita juga hampir 40%-nya sekarang udah lebih banyak interiornya itu 40%, hampir 50 itu arsitektur. Jadi memang itu nggak bisa dipisahkan. Begitu. Oke, berarti skalanya ada porsinya ya, jangan sampai nanti desain interior mengerjakan dari fondasi sampai jadi bangunan 10 lantai itu berbahaya. Beda ilmunya. Beda ilmunya dan etika profesi, Mas, sebenarnya. Itu kan yang penting. Jangan nyebrang-nyebrangan nanti ujung-ujungnya bentok-bentokan rebutan rejeki. Betul sekali gitu. Oke, ini sebelum nanti Mas Togar melanjutkan, berikutnya ada satu, ini kayaknya udah raise hand, udah gatel banget nih dari tadi. Rio Sanjaya, nah, silakan nyalakan videonya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator, tapi kemungkinan belum bisa untuk on cam. Saya izin bertanya kepada Mas Togar, ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang membedakan interior design dengan desain pada umumnya? Dan yang kedua, bagaimana prospek prodi desain secara umum untuk menempuh karir setelah kuliah, dan apakah prospeknya itu sangat luas atau terbatas begitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Rio ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya tadi itu bedanya desain interior dengan desain pada umumnya. Secara umumnya gitu, secara umum. Nah, oke. Saya bicara desain dulu. Desain itu adalah kata sebenarnya kata sifat ya, kata sifat. Jadi sangat umum sekali. Bahkan orang matematika, misalnya ya, itu boleh kok mengambil kata desain. Karena apa? Desain tadi itu adalah rancangan gitu sebenarnya.
Jadi kita tuh merancang apa misalnya, di dalam, saya nggak tahu ya, misalnya untuk programming deh misalnya gitu kan, memprogram untuk saya mau membuat sebuah program untuk A misalnya, boleh nggak saya menggunakan kata desain untuk program tersebut? Bisa, karena di dalam situ kita memunculkan yang namanya desain, perancangan. Perancangan itu apa? Tadi saya bilang ada rencana, ada merancang. Merencanakan ya kita lihat dulu tujuan kita apa gitu kan. Yang apa yang harus kita bikin, mau menggunakan apa kita membuat si si produk tadi gitu kan ya. Kliennya siapa yang akhirnya make, itu semua apa itu adalah desain sebenarnya. Dari apa yang sudah kita pegang, kita buatlah rancangannya. Misalnya, nanti saya menggunakan, saya nggak ngerti bahasa program, tapi saya misalnya menggunakan rumus A, rumus B, rumus C yang akhirnya saya gabungkan menjadi sebuah rumus baru. Nah, itu desain sebenarnya. Jadi desain itu luas. Mendesain pernikahan misalnya, bisa nggak? Bisa. Merancang sebuah pernikahan yang baik, wah itu kan jadi sangat umum sebenarnya Mas Rio. Kalau misalnya untuk kata desain tadi, nah apa bedanya sama interior? Simple, ya interior adalah ruang gitu. Jadi kita merancang ruang agar yang menggunakan ruang tadi itu merasakan nyaman, merasakan sesuai lah misalnya, saya mau mendesain ruang kerja, ya saya akan nyaman bekerja, saya menjadi lebih produktif misalnya. Saya mau mendesain ruang tidur, saya nyaman untuk tidur saya menjadi lebih berkualitas, dan seterusnya. Kira-kira sih seperti itulah perbedaannya. Nah, yang pertanyaan nomor 2 tadi itu prospek ya. Prospek desain interior ini secara luas. Mungkin bisa nggak sih nyebrang seperti itulah. Nyebrang sebenarnya dari kafe aja. Aduh, jangan salah Mas, teman saya ada tuh orang interior malah kerjanya di kafe sekarang loh. Wah, salah. Itu nyebrang banget itu. Harus balik lagi itu tadi. Kadang-kadang memang di dunia desain itu, wah itu luar biasa sih memang. Apalagi desain interior sama desain produk itu dekat banget itu sebenarnya. Sangat-sangat dekat sekali. Jadi memang kalau ditanya prospek, apakah tadi jalur lurusnya sudah jelas gitu ya? Kita bekerja di kontraktor, kita bekerja di konsultan, dan apakah itu akan ada terus? Yakin ada. Karena apa? Awareness, kesadaran orang gitu ya di luar sana terhadap desain interior khususnya udah seperti apa sih? Kalian mungkin teman-teman lihat deh kafe-kafe, coffee shop zaman sekarang, di mana sih nggak ngedesain? Ada sih semua desainnya semua di sana. Ada semua prinsip desain di sana. Sekecil apapun itu. Jadi kalau ditanya, wah ini nanti kerjanya gimana ya? Yakin ada. Nah kalau misalnya sampai mau loncat, ya kenapa tidak menurut saya tetap. Karena itulah nanti yang itu Mas MBKM. Ya. Kan itulah prinsip MBKM kan ya. Merdeka belajar, nanti pun berprofesi pun akhirnya walaupun kita punya core-nya adalah desain interior, tapi bisa nggak saya nyemplungnya misalnya ke marketing? Ya bisa-bisa aja, karena memang di interior pun diajarkan untuk menjual desain kita kan. Jadi kita harus pintar ngomong gitu, paling tidak seperti itu. Itu marketing. Misalnya atau kemana lagi, tadi saya bilang fotografi lah, memang nanti ada mata kuliahnya kok. Gitu, kenapa tidak gitu. Jadi atau misalnya visualizer misalnya khusus gitu. Saya mau khusus menyediakan jasa. Saya pernah, mungkin saya tarik dulu. Saya zaman kuliah, saya pernah ikut yang namanya Turbo Squid. Pernah dengar nggak Mas? Turbo Squid. Jadi sebuah website itu yang menyediakan mentahan 3D yang akhirnya kita download dan kita pakai itu biasanya untuk bikin di SketchUp atau 3ds Max dan seterusnya. Saya dulu suka jualan itu. Saya bikin model-model kecil ya kayak misalnya tumbler gitu-gitu kan ya. Terus kemudian vas bunga saya jual ke sana. $1 zaman dulu. Tapi kalau kecil-kecil itu bisa. Berarti apa? Kita 3D visualizer, 3D modeler lah. Jadi apapun pekerjaannya bisa sebenarnya. Ada malah yang lebih nyeleneh lagi. Kerja jadi apa? Jadi bank. Jadi teller gitu. Itu nyeleneh ya. Itu nyebrangnya kebangetan.
Tapi menurut saya, karena kita di dunia desain itu kan tadi kita diajarkan itu kan bukan sebenarnya cuman oh yang mendesain interior di kafe ada kafe, enggak. Tetapi lebih ke arah mindset. Desain itu kan kita merancang, berarti merancang itu kita secara tidak langsung itu kita menata pola berpikir, lebih terstruktur kita berpikirnya. A, B, C, D, E. Semua itu tidak bisa sporadis gitu. Nah, kenapa saya bilang lulusan desain, apalagi kalau saya sebagai desain interior, saya lebih megang orang interior itu karena biasa kalau orang yang mau iyalah tiap hari bikin garis, tiap hari ngitung milih-milih gitu kan ya pasti akan lebih terstruktur dan saya iyakan itu. Karena memang begitu gitu di pekerjaan desain. Jadi kita tuh dibiasakan untuk berpikirnya itu terstruktur. Kita nggak bisa loncat-loncat, kita step by step dulu. Nah, selama kita biasa berpikir terstruktur tersebut, saya rasa pekerjaan apapun akan bisa kita tangani. Itu sih sebenarnya. Oke, sip. Ini keren sekali nih ya. Jadi satu pertanyaan jawabannya langsung gue SKS. Kemana-mana ya. Kebiasaan. Kebiasaan di kelas nih. Iya. Tetapi kalau yang saya ambil garis besarnya teman-teman yang kelas 12 ini biasanya punya ketakutan ya, yang kelas 11 memilih interior. Jangan takut. Kalau saya gini dari dulu prinsipnya adalah selama ada kafe, perumahan, apalagi apartemen di sekitar kita, itu kebutuhan dunia desain interior tidak akan pernah padam. Orang sekarang jangankan jauh-jauh tetangga saya, ini di rumah nih kejadian. Tapi ini saya yakin berlaku di Indonesia. Biasanya kalau ada tetangga ngebangun rumah atau merenovasi itu ngerembet. Minggu depannya yang ini beres. Minggu depannya yang depannya ngebangun. Pasti sebulan kemudian ngebangun lagi tetangga yang lain. Dan itu terjadi. Dan memang ternyata, tadi saya setuju, sekarang dunia digital itu sudah banyak. Referensinya sudah banyak juga. Cuma tinggal nunjukin rumah saya pengen diginiin. Tapi hati-hati loh. Kalau pakai tukang yang memang sudah tidak begitu ahli ngebangun sesuai dengan dekorasi atau sesuai dengan kaidah-kaidahnya desain. Kalau orang Sunda bilang sih banyak yang nyengsol. Harusnya lurus. Ketika saya lihat loh kok miring sedikit ya. Ini berarti kan tidak menggunakan kontraktor apalagi jasa desainer interior. Jadi hanya berdasarkan feeling tukang gitu kan. Itu hati-hati. Bahaya. Hujan deras, airnya masih masuk ke teras. Nah itu yang harus diperhitungkan. Betul. Begitu. Silakan Mas Togar, ada yang mau disampaikan lagi dalam slide berikutnya. Oke, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Nanti itu banyak sebenarnya kalau saya ngeliat di chat ya. Cuman nanti bisa kita ini. Sengaja biar mereka ngechat dulu. Gini, yang tadi ya terkait yang ini before after, dua-duanya sama-sama bagus kok menurut saya. Tetapi ini apa nih perubahannya gitu? Kalau kita melihat di sini kan perubahannya satu warna dari si dinding. Kedua adalah mainin apa lightingnya. Sebenarnya lighting dari sisi warnanya sama kok warna lighting. Yang berbeda itu udah rumahnya atau armatur bahasanya itu rumah lampunya itu yang berbeda. Yang satu kotak, yang satu bentuk prisma. Rasanya ini mungkin agak ini ya. Kalau kita bahasanya itu ada di mata kuliah kita itu adalah psikologi ruang, persepsi. Ini saat persepsi A membaca yang orange sama persepsi A yang membaca yang biru tentu akan berbeda. Jadi ketika saya melihat yang kiri sama yang kanan, sama Mas Hendri yang melihat kiri dan kanan, atau teman-teman semua yang melihat kiri dan kanan, itu bisa aja beda. Tetapi itulah kenapa desain itu menarik. Justru dengan banyaknya multi perception tadi, banyak persepsi tadi, itu desain kita berhasil. Itu salah satunya. Jadi memunculkan banyak yang pertanyaan, memunculkan, wah ini kok menarik, ini di mana? Nah itu tuh desain kita justru berhasil. Nah A sama B ini sebenarnya sama bagusnya. Tapi kenapa saya bilang ini before dan after? Karena di sini yang sebelah kanan ini ingin memunculkan kesan yang lebih elegan, kesan yang lebih adem, gitu sebenarnya. Jadi, nah dalam tanda kutip keyword kata kunci tadi, elegan, adem itu gimana ya kita memetakannya? Nah itu nanti dipelajarin di mana? Jadi desain interior. Gimana sih cara kita bisa mengeluarkan atau menerjemahkan elegan ke dalam warna, ke dalam bentuk, ke dalam lighting segala macamnya itu dari mana? Ya itu lah nanti belajarin mana di interior sebenarnya. Apakah orang dekorator bisa? Bisa, tapi pengalaman dulu.
Dan mereka harus belajar dulu psikologi warna, mereka harus belajar dulu tentang lighting ya. Itu satu-satu. Kalau di interior kuliah itu semua udah full package lah, udah dapat gitu semuanya. Kira-kira seperti itu. Nah ini juga misalnya, ini ada ruang nggak guna nih di bagian pinggir rumah gitu kan ya. Ini pengen saya fungsikan jadi apa karena misalnya kitchennya belum terlalu besar, bisa nggak? Bisa. Nah ini tadi yang saya bilang Mas, bisa nggak kalau misalnya orang interior tuh sampai ngomongin masalah konstruksi. Kalau untuk yang relatif seperti ini masih sangat memungkinkan. Ini kan ada konstruksi tuh untuk atapnya, untuk bagian itu masih sangat memungkinkan. Tetapi ya kembali lagi tetap harus berkonsultasi lah, intinya seperti itu. Kita bisa memunculkan rekomendasi, tetapi harus berdasarkan konsultasi atau rekomendasi. Intinya sih seperti itu. Jadi memaksimalkan ruang. Orang interior tuh pinternya di situ. Sebisa mungkin tidak ada yang namanya, kalau bahasa kita itu adalah negative space, atau ruang-ruang yang tidak terpakai. Bukan memaksimalkan. Kalau saya lebih senang bahasanya itu adalah mengoptimalkan. Kalau memaksimalkan itu maksa. Kalau mengoptimalkan kita itu mikir gitu. Oh ini bisa kita pakai untuk apa sesuai dengan porsinya gitu, sesuai dengan fungsinya. Kira-kira gitu. Jadi ini yang akan banyak dipelajari teman-teman di selama perkuliahan di interior sebenarnya. Nah, poinnya adalah ada beberapa hal yang akan tadi pertanyaan, kenapa sih interior itu dibutuhkan? Poin nomor 1 adalah ini kenapa saya panggil nomor 1? Ini tadi, karena comfort-nya itu harus sangat kita perhatikan, kenyamanan. Kalau si manusia yang duduk di sini atau berada di ruangan ini tidak merasakan nyaman, berarti gagal kita sebagai seorang desainer. Tetapi itu kerap terjadi karena apa? Banyak hal. Satu, biasanya ya, budgetnya minim. Kadang-kadang seperti itu. Kedua, misalnya, keinginannya si klien dengan rekomendasinya si desainer itu kadang-kadang bertabrakan sehingga harus mencari jalan tengah. Nah, itu seperti itu. Tetapi ya kembali lagi, seorang desainer interior itu harus bisa banyak sekali alternatif bahwa ini loh yang paling optimal gitu. Intinya itu, jadi space comfortable-nya harus sangat kita perhatikan. Kedua, percuma dong kita mendesain sebuah ruangan karena fungsinya nggak jelas. Karena akhirnya tidak berfungsi gitu kan ya. Makanya ini, kenyamanan dan fungsi itu menjadi hal yang sangat-sangat kita perhatikan. Yang ketiga ya pleasure. Pleasure orang untuk kepuasan, kenyamanan. Ketika berada dalam ruangan ini, itulah yang menjadi kepuasan kita sebenarnya sebagai seorang desainer. Sedikit ini kali Mas ya, sedikit bragging kali ya. Saya itu kan yang kemarin itu yang bikin ini Mas, Tell You Coffee. Saya sama ada satu teman. Ya. Awalnya itu dong kalau situ. Ya jangan enggak, Mas itu kan bentuknya kan harus nyumbang. Tapi ya, nah, awalnya gitu. Itu salah satu contoh yang tadi saya bilang. Saya itu kalau dengan Pak Ate, wah itu udah sangat saya senang sekali kalau ngobrol dengan Pak Ate. Keinginan Pak Ate seperti A, B, C, D, E saya terjemahkan menjadi sebuah desain yang A, B, C, D, E. Tetapi memang kadang-kadang itu tadi saya bilang, hati-hati bertemu dengan kontraktor yang tadi sempat Mas bilang tadi. Ketika bertemu dengan kontraktor yang kurang baik gitu, akan hasilnya tidak akan maksimal. Dan saya pun jadi kurang puas ketika melihat Tell You Coffee yang awal Mas, mungkin yang awal sebelumnya sekarang. Nah itu saya sendiri kurang puas sebenarnya kalau melihat sekarang udah makin enak gitu. Jadi itulah contoh kenapa kita sebagai seorang desainer pun akan merasakan senang ketika misalnya hasil karya kita itu akan menjadi dipakai atau ya kepake lah sama orang mencari nyaman di sana. Wah, kayaknya keputus lagi nih. Halo Mas Togar, sepertinya sedang terputus lagi. Oke, ini untuk beberapa pertanyaan yang sudah muncul, yang sudah masuk ke kolom chat akan dibacakan setelah Mas Togar nanti balik lagi ke layar kita semua ya. Karena memang sedang terjadi kendala teknis di kami. Mohon maaf ini jadi beberapa kali harus out dan masuk kembali. Dan mumpung masih acaranya Kenal Tell You, jangan lupa yang sudah ikuti jalur beasiswa tanggal 16 April kemarin ujiannya, hari ini pengumuman jalur beasiswa. Caranya bagaimana? Sama seperti waktu pendaftaran, masuk ke akun peserta, setelah itu
scroll ke bawah ada laporan kelulusan. Nah, dicek di sana kalau ada tulisan lulus segera download surat kelulusannya. Bagi yang mendapatkan beasiswa pintar berarti ada beberapa tagihan komponen. Tapi yang beruntung adalah apabila teman-teman mendapatkan beasiswa unggulan. Berarti 100% biaya pendidikan, uang pangkal, uang sumbangan, dan juga uang semester 1 itu kami 0 rupiahkan. Jadi hanya bayar komponen untuk uang kesehatan saja dan asrama. Asrama tidak wajib. Semoga teman-teman yang hadir hari ini, terutama yang kelas 12 yang kemarin ikut ujian di jalur beasiswa, mendapatkan beasiswa. Beasiswanya bukan buat kalian, tetapi buat orang tua. Jadi nikmati kuliah di Telkom University dengan gratis. Tapi ingat syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Nanti ada di surat kelulusan. Dibaca saja. Jangan lupa setelah melakukan pembayaran bagi yang dapat beasiswa pintar, lakukan registrasi online di halaman kedua surat kelulusan. Muncul kembali di layar kita, Mas Togar. Hilang kembali. Ini kayak judul lagu ya, pergi untuk kembali nih. Aduh. Ini kok lagi begini malah lep-lepan. Tadi lancar-lancar aja, alhamdulillah. Ada di kabupaten ya, Mas? Kan sama kita, Mas. Aduh, mohon maaf teman-teman semua, mohon maaf. Oke, boleh lagi, Mas, atau boleh nanti dilanjutkan saja, ada beberapa slide lagi mungkin ya, karena waktu kita sampai pukul 15.30, tapi karena memang terjadi banyak ya log out terus, kita akan bisa lebihkan 10 menit atau 15 menit. Siap. Oke. Ya, sedikit lagi kok ini sebenarnya, nggak terlalu banyak. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Oke, ini sedikit saya cap. Itu tadi. Jadi apa? Kenapa akhirnya desain interior itu? Karena tadi seperti saya bilang, interior desain itu basisnya dari apa? Ya kebutuhan manusia, faktor manusia, ukuran-ukuran yang ada pada manusia. Jadi sebisa mungkin kita menjawab semua permasalahan manusia. Jadi ketika dia tidak bisa digunakan oleh manusia atau tidak difungsikan, akhirnya percuma. Itu bukan desain interior, gitu ya. Kemudian, nah ini ngomongin kenyamanan, ngomongin masalah fungsi, ngomongin masalah apa yang penting? Estetika. Misalnya contoh di gambar. Itu begini doang loh, maksudnya. Dengan ada lantai, kemudian ada treatment dinding, cuma ada satu sofa, single sofa dengan satu side table dikasih pot. Cakep nggak? Banget kalau menurut saya, Mas. Gitu kan ya. Ini ngomongin apa? Komposisi ya, Mas. Yang mungkin Mas tahu ya. Komposisi. Ketika saya naruh si sofa sama si markas atau side table, saya taruh di tengah, akan berbeda feel-nya. Beda. Nah itu makanya itu ilmu desain basic, posisi, proporsi, komposisi dan seterusnya. Itu akan dipelajari sama teman semua. Itu akan belajar nanti hubungannya kemana? Fotografi. Foto tuh ngomongin komposisi loh. Kemana sih yang kan teman-teman pasti yakin lah. Saya mah lebih jago sekarang mah kalau udah pakai IG gitu kan, mau dibalik-balik gitu misalnya kameranya, itu kan ngomongin apa sebenarnya, apa komposisi sebenarnya. Mungkin cuma nggak tahu bahasanya aja gitu. Nah ini ada proporsi, ada skala, ada komposisi, ada skema warna yang digunakan, ada material yang digunakan, dan akhirnya apa, menghasilkan apa, mood ruang. Itu kenapa estetika itu penting. Kemudian apa yang bisa dibantu oleh desainer interior? Kita bisa memikirkan efisiensi untuk cost yang dikeluarkan. Kalau misalnya kita langsung ke tukang, nggak peduli. Pakai ini. Kalau nggak murah ya mahal, nggak bisa di tengah-tengah. Nah itu yang bisa kita pikirkan. Dengan budget sekian bisa nggak saya mengoptimalkan sehingga menjadi sebuah desain interior yang sangat bagus? Bisa kok. Itulah fungsinya kita. Ini ya Mas. Bukan murah, tetapi efisien. Dan apa? Kita bisa menghindarkan waste material. Kita bisa mengoptimalkan material-material yang ada gitu sebenarnya. Nah, ini apa yang bisa ditawarkan oleh interior designer? Ya ini, interior visualisasi. Itu kalau di bawah itu ada salah satu link ya, bisa nanti saya copy deh. Itu salah satu bentuk karya mahasiswa di IKN. Mahasiswa kita kemarin ikut merancang satu kawasan, bukan semua ya, satu kawasan ibu kota negara kita yang di Kalimantan, dan dibuat menjadi sebuah VR. Nanti saya coba share linknya ya di sana. Emang nggak, silakan. Emang agak berat ngebukanya karena bentuknya adalah virtual reality.
Akan lebih enak kalau kita makainya pakai Oculus. Jadi itu yang bisa kita tawarkan, bukan cuma still image, 3D image, diam udah, enggak. Tapi untuk yang sekarang kita bisa bikinkan animasi, seorang interior designer ya kita bisa bikinkan bahkan sampai dengan VR atau bahkan walkthrough, kita jalan-jalan kayak game tuh. Jalan-jalan tuh masuk udah ke dalam ruang gitu. Nah, sedikit aja sebenarnya nanti saya sediain untuk mungkin itu tadi ya, mungkin Mas ya, yang pertanyaan dari saya tadi sebenarnya, tapi ini nanti. Nah, ini salah satu yang kita pelajari, warna-warna. Enaknya kalau warna merah itu apa ya, digunakan di mana ya, kalau biru itu di mana ya, kalau kuning itu di mana ya. Nah, itu setiap warna itu punya arti sebenarnya, dan arti itu banyak versi. Nah, tetapi ketika teman-teman nanti berkuliah di interior designer, desain interior design, teman-teman akan lebih aware gitu. Kalau misalnya saya mau bikin area makan atau dining room gitu ya, enaknya saya pakai warna apa? Carilah warna yang meningkatkan appetite. Warna apa tuh? Cari deh nanti gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang banyak akan dipelajari sama teman-teman semua. Nah, ini tadi yang baru dibahas, lighting. Kenapa sih ruang interogasi harus begini gitu kan ya? Ya, sebenarnya ada psikologi. Betul Pak. Kenapa harus selalu dimanapun film kita lihat ruang interogasi pasti begini? Itu apa? Ya itu adalah psikologi pencahayaan yang tadi Mas Henry sempat bilang tadi. Ya ini kenapa saya kalau bercerita ini nanti tadi Mas Henry bilang itu bisa 2 SKS sendiri itu 2 jam sendiri itu kalau ngomongin masalah itu kan bahaya. Intinya kita bisa membangun sebuah mood ruang itu melalui apa? Lighting. Kalau kalian lihat itu mejanya standar tuh, kursinya standar kok. Itu dindingnya begitu aja gitu kan ya. Tapi dengan lighting itu udah bisa berbeda komutnya. Coba saya ganti warna lighting menjadi putih. Saya ganti warna lighting menjadi biru. Itu beda-beda tuh hasilnya. Nah, itu akan kita pelajari semua sebenarnya. Nah, ini. Jadi psychology of space. Jadi prinsip psikologi ruang itu bagaimana interior design itu memberikan dampak pada mood sama perilaku, bahkan bukan cuma mood, perilaku loh. Orang di ruang interogasi tadi ketika dengan dikondisikan seperti itu ditekan, jadi kan merasa tertekan, pertanyaan pun terus ditekan akhirnya apa, ngaku, intinya gitu kan ya. Itu secara psikologi sebenarnya, dan bisa kita bikin dari lighting sebenarnya, dan seterusnya, dan material, dan warna, dan seterusnya. Itu ketika mereka dikombine, itu akan menjadi satu interior design yang ideal. Nah, ini yang menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman nih, nanti pekerjaannya kemana ya, gitu kan ya. Nah, ini nih, sebenarnya ini garis besar sebenarnya, interior design consultant. Pak, tapi saya nggak mau Pak, kerja sama konsultan gajinya kalau untuk junior designer tuh kisarannya cuma 3,5 sampai 5 juta misalnya gitu kan ya. Cuman zaman saya dulu lebih parah sebenarnya. Zaman kita dulu segitu dong. Wah. Waduh, gitu kan. Ya itulah, tapi ya berbeda. Zaman berbeda, ini konteks sebenarnya berbeda. Jadi memang, tetapi itu tadi kalian bisa bicara di mana? Di freelance. Banyak brand-brand tertentu yang malah justru nge-hire freelance. Mereka nggak mau nge-hire untuk jadi intern gitu. Nggak mau, justru butuhnya karena lepas gitu. Saya cuma butuh per project aja. Nah, ini banyak loh sekarang. Kalau kalian mau, kalian buka sebuah website gitu namanya, saya lupa. Kalau di DKV itu 99 Design, mungkin Mas Henry tahu. Yeah. Itu intinya adalah orang-orang di luar sana yang butuh proyek. Dan kita tinggal bidding di sana. Itu interiornya ada, sangat ada. Banyak kok teman-teman saya, banyak yang alumni-alumni sini yang bekerjanya di situ. Jadi mereka cuma depan komputer, kayak kesannya nggak kerja aja. Tapi justru mereka kerjanya begitu, dan terbalik, karena di luar sana kadang malam, kita siang, atau dan sebaliknya, gitu-gitu. Kemudian bisa jadi entrepreneur, kemudian bisa jadi PM, quality analysis. Jadi dia tuh cuma bekerja itu cuma mengawasi aja, bisa seperti itu. Nggak harus sampai ke ranah desainnya, mengawasi pun bisa, itu di kontraktor dan lain-lain gitu ya. Kemudian entrepreneur pun banyak. Entrepreneur itu saya mau buka jasa membuat elemen dekorasi khusus untuk interior. Bikin-bikin apa? Ya bikin-bikin vas, bikin-bikin bantal. Itu siapa yang ngerti? Bisa aja interior. Maka tadi saya bilang ini akan dekat dengan produk. Atau yang di kiri bawah, interior design marketer. Jadi ya cuman
jual-jualan aja bisa, ilustrator bisa, nah yang ke bawah kanan itu tadi yang sekarang nih, banyaknya yang sekarang ke situ tuh justrunya, YouTuber, IG, yang gitu-gitulah. Jadi sangat banyak sebenarnya. Apalagi yang saya belum bicara yang loncat keilmuan ya, itu masih lebih banyak lagi. Itu potensial career path-nya tadi sebenarnya. Intinya apa? Cuan. Desain itu cuan loh, jangan salah. Desain itu cuan. Mau kita ngomong doang itu kan yang bikin siapa, kita yang ngejual. Cuan. Kalau intinya gitu. Tapi dimanapun, apapun pekerjaan, apapun basicnya, kalau kalian tidak punya motivasi ya nggak akan dapat cuan. Intinya gitu. Ya. So, pertanyaannya, apakah menjanjikan tadi yang bilangnya sama Mas Rio? Banget. Sangat menjanjikan. Masih sangat menjanjikan. Pak, tapi kan IKEA sekarang kan ngejualnya produk interior. Oke, yang ngedesain produk IKEA siapa? Kalau nggak orang produk, interior loh. Gitu. Makanya tadi saya bilang, alumni yang bekerja di sana, itu ngapain? Itu tadi, mereka menjadi konsultan juga. Jangan salah loh, IKEA itu buka konsultan. Jadi, mau siapapun dibombardir dengan adanya IKEA, Informa, Deko Rumah, interior tetap bisa berjalan kok. Nggak, Pak, tapi saya nggak mau interior, Pak. Saya maunya mebel. Justru saya acungin jempol. Saya banyak kerja di mebel dulu justru. Oh, paling nominal 10 juta. Tapi dalam 1 bulan bisa megang 5 furniture. 5-10 furniture. Dan itu tiap bulan jalan terus loh. Kaliin aja. Kalau misalnya interior kan dalam 6 bulan misalnya 1 proyek. Lah kalau furniture, bikin kitchen set deh minimal 50 juta, 30 juta. Kan gitu ya. Nah, kan cuan tuh, makanya tadi dia bilang cuan is the best sekarang. Nah, kira-kira sih seperti itu ya. Bisa dimana interior ini nanti tadi sudah ini secara garis besar lah ya. Kalau dari secara kurikulum nanti profil lulusan kita seperti ini, tapi bisa kemana-mana kok. Kemudian streamnya kita khususnya di TELU adalah arsitektur interior Nusantara, karena base kita adalah menguatkan Nusantara. Kedua, karena base kita Telkom adalah ICT, tentu kita tidak akan jauh dari yang namanya teknologi. Yang ketiga adalah karena basic kita di interior, dan desain tentu akan ada yang namanya furniture dan eksperimentalnya. Jadi kalian nanti kalau masuk ke sini, masuk lah ya, pasti banyak yang masuk, saya yakin. Nanti banyak belajar di sana tentang eksperimental. Ini contoh-contoh lah. Sebenarnya kalau mau kasih contoh, waduh, nggak banyak cukup nih sebenarnya. Banyak banget mas sebenarnya. Kegiatan-kegiatan sama dosen, dan mungkin Mas Hendri juga tahu kalau kedekatan dosen dan mahasiswa di desain itu seperti apa ya. Beda ya sama yang matematika, fisika. Beda dengan prodi yang lain. Bahkan lulus aja yang dosennya nggak mau disebut bapak, malah disebut akang. Kayak gitu. Nah, ada. Ngerjain proyek bareng. Nah, itu. Jadi kedekatan di dunia desain itu sangat penting. Mungkin itu saja yang bisa saya ini, kerjasama kita sudah sangat banyak dengan institusi, dengan asosiasi, dengan industri, udah sangat banyak, dan ini belum semua sebenarnya. Mungkin itu, silakan di follow itu IG-nya dari kita. Banyaknya di IG sih sebenarnya kita agak aktifnya. Itu adalah website-nya Prodi. Mungkin ada ya dari admisi ya, begitu. Mungkin dari segitu aja Mas Hendri, terima kasih. Oke, siap. Sama-sama Mas Togar. Sebentar, jangan dulu di close. Saya belum follow siap tadi. Waduh. At design interior TELU. Biar at design interior TELU. Desain interior digabung. Desain interior TELU. Desain interior TELU. Oke, saya langsung follow. Semoga langsung follow back. Mantap. Oke, ini menarik sekali nih tentang dunia yang tertukar antara saya dengan Mas Togar ya. Jadi menjelaskan tentang desain interior, saya justru malah semakin menarik. Silakan Mas Togar untuk memberikan closing statement pada orang-orang yang saya lihat di sini wajah-wajah interior semua katanya. Waduh. Bu Hartuti. Selamat sore Bu Hartuti dari Seman 1 Bantul ini. Wah, Bantul. Iya, dari Bantul. Jadi kadang se-Indonesia gabung di sini. Silakan Mas Togar. Oke, waduh, ini kok nggak di brief dulu ya, saya harus ngasih statement. Sengaja. Jadi yang bintang tamu kesini tuh harus siap dengan closing statement dadakan. Oke, bismillah. Jadi, closing statementnya sebenarnya saya umum aja ya. Intinya adalah, kalau kalian mencari kebaruan, kalau kalian mau mencari ilmu yang bermanfaat untuk manusia,
berkuliahlah di desain interior, karena desain interior itu sebenarnya menjadi ladang pahala untuk kita semua. Karena apa? Yang kita buat itu akan bermanfaat untuk semua. Apapun yang kita rancang, apapun yang kita rencanakan, jika kita merencanakan dan merancang itu dengan hati dan dengan yang dipikirkan dengan baik dan ideal, tentu insya Allah itu semua akan bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Jadi saya percaya desain is for human. Itu yang saya percaya. Terima kasih. Keren sekali, terima kasih Mas Togar ini atas closing statement dadakannya yang saya tahu saat ini. Jangan kasih tahu ke Prodi Eva Fakultas Administratif yang lainnya ya. Pokoknya tiba-tiba ada closing statement dadakan.